Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, wow, ini kopinya nendang, najong. Kenapa? Pokoknya enak nendang najong adalah karena kopinya dari Flores Manggarai. Salah satu kesukaan saya adalah kopi dari Flores memang. Karena apa? Karena dia itu ya rasanya hitam nendang gitu aja ya. Nendang aja ya. Ini dari Ulang. Wah, saya nggak kedengar ini jelas ya. Ulang Pari Kopi, Ulang Pari Kopi. Ini karena ini sebentar ya, saya nyalakan lampu di sini supaya kelihatan dulu ya. Tah, gitu kali ya. Yes. Nah, dari Ulang Pari Kopi Arabica Flores Manggarai. Ini ya, voice. Kopi murni 100 berat bersih 100 gram. Terima kasih untuk teman-teman yang mengirimkan kopi ini. You know who you are. Terus ini kopinya bagi saya cuma satu aja sih, sayangnya dia udah dibubuk ya, sehingga dia terlalu halus. Kalau untuk saya biasanya saya V60-kan dengan cara yang agak kasar gitu ya. Terima kasih tuh. Nah, langsung kita bahas tentang OpenSSL. Kelemahan OpenSSL. Nah, ini security tentang OpenSSL. Saya share screen-nya dulu sebentar. Pindahkan dulu. Oh, maaf. Screen saya hilang. Mana nih? Oh, ini dia. Sip. Oke. Nah, bentar ya. Saya inikan dulu. Ini saya geser dulu. Saya besarkan kali ya. Besarkan lagi bisa nggak? Oke. Nah, ini saya dari situsnya OpenSSL. Sebentar ya. Saya iniin layarnya biar besar ya, biar kita bisa melihat semuanya. Jadi ini dari OpenSSL. Kemudian ini ada latest news tanggal 1 November 2022. New blog post CVE 2022-3786 dan CVE 2022-3602 X509 email address buffer flow. Nah, ini ya untuk ini kalau kita lihat ya, tanggal 1 ini ada beberapa ya. Jadi ada masalah dengan OpenSSL 3.0.0 ya, 3.0.0 ada masalah sehingga harus di-upgrade menjadi 3.0.7 ya. Jadi kalau Anda menggunakan 3.0.0 harus secepatnya upgrade ke 3.0.7 ya. Sementara OpenSSL yang versi 1, ini masih ada versi 1, versi 2 tidak ada OpenSSL. Versi 1.1.1 sini sudah ada perbaikannya sedikit ya ke 1S ya. Ini bug fixes. Tapi ini nggak ada hubungannya ya. Ini nggak ada hubungannya dengan yang 3.0.0 tadi. Jadi security hole yang ada di 3.0.0 tidak ada di 1.1 ya. 1.1.1 ya. Ini hanya untuk bug fixes saja, silahkan di-upgrade. Tidak highly critical. Yang ini 3.0.0 highly critical ya. Nah, kita lihat ini permasalahannya aja apa. Nah, ini ya. Jadi ini X509 email address buffer overflow. X509 adalah standar format ya, sertifikat. Biasanya kalau kita punya digital certificate ya, digital certificate itu formatnya itu adalah X509. Nah, ini yang biasanya kalau sertifikat yang digunakan untuk misalnya kita exchange HTTPS gitu ya. HTTPS ya, makanya di belakangnya bahnya ada SSL. Sertifikatnya itu di ininya dalam X509 ya. Nah, ini email address variable length buffer overflow dan ini email address 4 byte buffer overflow. Nah, buffer overflow ada videonya lagi ya. Nanti silahkan lihat video saya yang lain terkait dengan buffer overflow. Itu adalah video kelas yang menunjukkan bahwa kalau kita punya buffer, punya satu variabel katakanlah ya, satu address satu variabel di dalam satu address satu variabel itu ya, di dalam satu address satu variabel itu misalnya addressnya berapa? 40 bytes gitu ya. Jadi 40 lokasi untuk alamat email gitu. Nah, kita ininya tuh lebih gitu ya. Lebih, misalnya kita kasih 50 bytes ya, dia lewat gitu ya.
Itu biasanya kalau itu buffer overflow. Nah, spesifik tentang ini, saya nggak tahu nih buffer overflow-nya yang seperti apa ya. Ntar saya pindahin lagi ya, kita baca lagi ya. Today we publish ini advisory about CVE sekian ya. CVE sekian 2 hal. Please read the advisory for specific details about the CVE ya. Jadi nanti kita bisa klik sana. And how they might impact you. Bagaimana mereka akan mengimpact kita. This blog post will address some common questions that we expect to be asked about the CVE. Jadi ini hanya membahas tentang, ini blog postnya ini kayak FAQ-nya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, jadi pada awalnya si 307 ini di apa ya, di post sebagai critical tuh artinya wah udah paling level tertinggi gitu ya, level tertinggi, pokoknya kita harus update lah gitu, critical. Kemudian ternyata diturunkan ya, jadi high. Kenapa kok diturunkan? Nah jadi ceritanya kok dari critical diturunkan jadi high. Jadi CVE was originally assessed by OpenSSL as critical. Ya, jadi dia pertamanya dia bilang ini critical karena kemungkinan bisa remote code execution RCE. Artinya kalau kita punya satu sistem, kita bisa dieksekusi atau bisa di remote dari jarak jauh, bisa diobok-obok dari jarak jauh gitu ya. Nah, terus dia lanjutkan during the week of pre-notification. Nah, jadi ini ada yang ngetes. Nah, terus yang pertama, firstly we have reports that on certain Linux distributions the stack layout was such that the 4 bytes overwrote an adjacent buffer that was yet to be used and therefore was no crash or ability to cause remote code execution. Gimana caranya? Saya harus nyanyi gambar di sini. Jadi di memorinya itu sebetulnya kalau kita lihat ya, di memorinya itu kan ada buffernya, misalnya tadi saya cerita 40 bytes itu 40 bytes ya. Misalnya ini saya nggak tahu exactly berapa bytes ya. Terus dia ngelewat ya, 4 bytes-nya itu ngelewat ke sini ya, 4 bytes. 4 bytes-nya ngelewat. Nah, kebetulan kalau di dalam Linux berbagai distronya itu ya, dia coba tadi itu ya, binary-nya itu karena struktur dari layout dari stack-nya itu 4 bytes-nya itu melebar ke memori yang tidak digunakan oleh aplikasi lain yang kosong gitu ya. Sehingga nggak ada implikasinya. Still masih tetap dia masalah. It is bad, masih masalah dan suatu saat bisa menjadi kacau. Nah, jadi ini masalah ya, tapi kalau di ini tidak crash, tidak ini. Ya, itu satu ya. Jadi sebentar ini masih tetap high atau enggak gitu ya. Nah, yang kedua, secondly, many modern platforms implement stack overflow protection which would mitigate against the risk of remote code execution and usually lead to crash instant. Nah, banyak sistem OS yang baru ya biasanya mengimplementasikan stack overflow protection, sehingga biasanya dia tidak bisa di remote eksekusi tapi crash. Ini bagus mana ya? Iya, kalau remote code execution itu bisa di take over, bisa di apa-apa, bisa diobok-obok habis-habisan lah ya. Kalau crash nggak bisa karena sistemnya crash. Tapi on the other hand juga ada sistem yang kalau crash itu juga masalah. Ya dua-duanya masalah sih, tapi crash itu tidak bisa di remote lah. Jadi kalau dalam kacamata umum ya, secara umum crash itu di bawah remote code execution ya. Tapi dua-duanya sama-sama parah ya. Balik lagi ya, however, OpenSSL ini distribusikan dalam bentuk source code ya. Jadi kita nggak tahu implementasi kalau orang recompile sendiri atau OS-nya beda segala macam ya. Jadi we have no way of knowing how every platform and compiler combination has arranged the buffers on the stack, and therefore remote code execution may still be possible on some platforms. Jadi mungkin aja kalau kita punya compiler dan platform yang beda dengan yang ada tadi yang udah dicobain, masih mungkin ya remote code execution RCE itu masih mungkin. Tapi nggak tahu lah ya. Jadi sementara ini belum gitu ya. Our security policy states that a vulnerability might be described as critical if RCE is considered likely in common situation. Nah, jadi dia sekarang ini critical tuh kalau common ya, itu in common situation bisa terjadi. Nah, ini dilihat itu RCE itu tidak common, kemungkinannya malah kecil kejadian, sehingga diturunkan jadi high, tidak jadi critical ya. Gitu ya. Nah, ini.
Yang itu yang 3602, 3786 was not rated as critical from the outside. Nih awalnya memang udah buka critical because only the length and not the content of the override is attacker control. Jadi sebenarnya kontennya itu nggak bisa ya. Jadi RCE itu tidak bakalan terjadi lah gitu ya. We still consider these issues to be serious vulnerabilities and affected users are encouraged to upgrade as soon as possible. Jadi gitu ya, jadi itu. Nah, what should users do? Nah, kalau users dari OpenSSL 3.0 dan 3.06 are encouraged to upgrade ya, 3.0 sampai 3.0 di upgrade ke 3.07 as soon as possible ya. Jadi gitu ya. Nah, apakah ini masalah sebelum 3.0? Enggak ya. Jadi ini kan hanya masalah tentang processing email ya di dalam X509 certificate gitu ya. Ini sertifikatnya nih. Nah, yang terkait dengan CA gitu, SSL gitu ya. Ini open SSL itu ya nanti untuk dibuat untuk HTTPS ya. This code was first introduced in OpenSSL 3.0. Jadi memang kodenya ini yang bermasalah ini baru diintroduce di 3.0 sehingga di versi sebelumnya nggak ada ya kode ini ya. Yang rilisnya OpenSSL 1.1.1 menjadi 1.1.1s ini ya. Ini nggak ada hubungannya dengan itu. Kebetulan hanya security bug fixes ya. Are these issues being exploited in the wild? Mereka nggak tahu ya. Does this impact the VIPs provider? Enggak ya katanya gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga. Enggak katanya nih. Sementara pemahaman si OpenSSL enggak. Are all application using OpenSSL 3.0 vulnerable by default? Iya. Kalau pakai ini ya. Jadi any OpenSSL 3.0 application that verifies X509 certificates ya, yang kalau dia terima dari untrusted source. Jadi kalau kita kadang-kadang kita kita buat self sign website. Self sign website itu atau self sign web server itu kan sertifikatnya kita buat sendiri X509-nya gitu ya. Nah, jadi ini masalah nih. Ya di si itunya untuk memverifikasi email address-nya itu ada masalah. This includes TLS clients, TLS servers that are configured to use TLS client user client authentication. Jadi ini masalah ya yang 3.0 ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang lain bisa dibaca ya. Tapi intinya seperti itu ya. Gitu ya, balik lagi. Jadi adalah seperti itu. Kalau advisory-nya adalah ini ya. Ini advisory-nya yang dikeluarkan oleh OpenSSL. Tinggal silahkan dibaca. Singkat ini ya. Tapi pada prinsipnya penjelasan saya tadi semoga bisa memberi penjelasan tentang OpenSSL ya. Permasalahan OpenSSL 3.0.0. Start ngopi dulu, nanti kita recap sembeli. Kita ulangi lagi, kita sampaikan lagi. Ini pada 1 November 2022 ada masalah terhadap OpenSSL versi 3.0.0 ya. Kalau Anda pakai itu masalah. Upgrade ke 3.0.7 ya. Masalahnya apa? Seperti saya jelaskan tadi. Versi OpenSSL yang lama 1.1.1 tidak ada masalah security seperti ini. Kebetulan sedang ada upgrade juga ke 1.1.1.s, tapi itu hanya bug fixes. OpenSSL versi 2 tidak ada, jadi nggak ada ya, nggak isu. Gitu ya. Semoga ini memberikan penjelasan. Semoga kita baik-baik saja dan semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.